Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama kemarin telah mempelajari bab 1 icon untuk mendukung software Microsoft Word atau software pengolah kata. Nah, di pelajaran TIK kelas 6 hari ini setelah kita mengkustomisasi akses toolbar lebih cepat atau quick access toolbar, atau kita mempelajari icon-icon penting ya kemarin seperti save, bold, atau misalkan shortcutnya ya. Shortcutnya seperti Ctrl S untuk meng-save, atau misalkan Ctrl I untuk membuat huruf atau font menjadi kalau I menjadi italik ya, atau menjadi cetak miring. Dan ataupun untuk mencetak huruf menjadi tebal dengan menggunakan Ctrl B atau bold ya. Dan lain sebagainya, bisa kalian coba atau kalian ingat lagi pelajaran kemarin, atau bisa kalian perluas lagi pengetahuan kalian melalui searching atau googling, atau boleh tanya ke Bapak nanti. Ya. Kita juga sudah belajar ribbon ribbon pada Microsoft Word, tab-tabnya apa aja, grup-grupnya apa aja ya, tab home, tab file, tab insert, lalu tab design, apalagi grup ya, grup di bawahnya grup clipboard yang mana yang mana isinya adalah copy paste ya, copy paste, cut, format painter ya, atau grup font. Kita bisa mengubah tampilan fontnya atau rubah hurufnya menjadi kecil atau besar, atau sesuaikan karakter huruf yang kita mau ya, stylenya seperti apa, entah mau Calibri, Times New Roman, atau banyak tuh pilihannya ya, bisa kalian pilih-pilih sendiri pada grup font. Atau mau paragraf, nah paragraf kita pelajarin hari ini ya. Buka halaman 5. Bukunya adalah buku K13 edisi revisi ya, keluaran dari Yudhistira. Edisi pertama, cetakan pertama Desember 2019. Jangan sampai salah. Oke. Lihat halaman 5. Icon pendukung software pengolah kata, atau kita lebih kenal software Microsoft Word ya. Nah, icon banyak nih. Lihat tuh di tabnya ya. Di dalam tab ini banyak banget icon. Ya, satu tab aja iconnya banyak. Kita klik tab lain, nah banyakkan lagi. Nggak muat satu tab nih. Kalau semuanya di satu tab, otomatis nyarinya bingung nanti ya. Fungsinya juga, waduh, nanti berantakan ya. Kayak misalkan kalian naruh piring di atas meja makan semuanya, penggorengan di meja makan juga, mangkok juga di atas meja makan, terus kompor di atas meja makan, hasilnya berantakan ya. Ya, harusnya menaruh piring di mana? Di rak piring ya. Terus menaruh kompor gas ya di dapur seperti itu. Jadi tertata rapi, sama halnya dengan tab-tab yang ada dalam Microsoft Word, tersusun dengan rapi ya. Kita memerlukan misalkan untuk layoutnya seperti apa nih? Layoutnya mau kita ganti size-nya, ukuran kertasnya dari letter menjadi A4 bisa. Oke. Jadi pengaturan layout. Nah, kita mau hurufnya besar nih. Di mana pengaturannya? Ya, di home. Nah, kita harus hafal nih letak-letaknya di mana. Ya, kita mau hurufnya besar di home dengan mengetik tombol ini A. Ya, increase font size. Atau ada shortcutnya Ctrl Shift sama tanda besar ke kanan. Ya, tanda besar kanan. Maksudnya tanda lebih besar ya. Atau dengan mengklik ini kita bisa sesuaikan hurufnya. Ya.
Nah, ini harus kalian hafalin nih. Atau saya mau masukkan gambar di mana? Di sini ada nggak? Di tab home. Nggak ada. Kita harus klik tab insert, baru nanti bisa masukkan gambar di sini. Seperti itu ya, harus dihafal ini nanti. Caranya gimana untuk lebih mudah? Ya dipraktekkan terus-menerus. Kalau ada soal dari guru, misalkan guru berikan soal nih, apa? Nah, kalian mengerjakannya di buku tulis ya, ditulis tangan. Bisa juga kalian menggunakan Microsoft Word untuk menulis soal atau menulis jawaban dari soal-soal yang guru berikan. Sembari kalian latihan. Oke, halaman ke-6 dibuka. Kita masuk kepada icon numbering. Ya, numbering. Nah, kok banyak bahasa Inggris nih ya? Iyalah, Microsoft kan yang punya orang Inggris ya. Kalau orang Jawa yang punya beda lagi. Bukan numbering namanya. Bukan bicara etnis ya. Atau mungkin yang punya orang Betawi bukan numbering lagi. Tulisannya bukan numbering melainkan nomor. Nomor ya. Icon nomor. Icon numbering. Nah, kapan digunakan? Nah, kita lihat icon numbering adanya di mana, Pak? Di tab home. Ya, di tab home. Home paling penting ya. Nah, ini di grup paragraf. Di sini ada nih. Sebelah kanan ya. Ini icon numbering. Tuh. Di samping bullet ya ada numbering. Oke. Tengah-tengah ya. Ini. Kita klik dulu. Nah, oke, tampilannya akan sama seperti halaman ke-7 kalau kalian lihat. Ya, kebetulan Bapak menggunakan Microsoft Office 2019 ya. Kalau tampilan 2016 nggak begitu jauh beda, sama, kurang lebih hampir sama. Tapi kalau 2016 ke bawah, mungkin 2013, 2010, atau 2007, mungkin agak beda ya. Agak sedikit berbeda, tapi fungsinya tetap sama. Coba kalian lihat halaman ke-6 bagian atas, teks pertama dan teks kedua ya. Kalian perhatikan, kira-kira untuk segi kerapihan ya, untuk segi kerapihan lebih rapi mana? Teks pertama kah atau teks kedua kah? Ya, jawabannya kalian tahu ya. Teks yang kedua ini lebih rapi. Kenapa bisa lebih rapi ya? Karena dia formatnya sudah memakai numbering, otomatisasi numbering. Bedanya apa Pak ya? Kalau kita klik satu-satu itu pasti memakan waktu dan juga nanti untuk mengeditnya agak susah. Ya, agak susah dalam artian kenapa? Satu-satu harus. Tapi kalau misalkan numbering, kita salah di nomor, misalkan kita salah di nomor 5, kita mau hapus nomor 5, nah otomatis nomor 6 berubah menjadi nomor 5 dan seterusnya. Kalau satu-satu ya kita ubah satu-satu, itu makan waktu. Ya, misalkan dokumennya hanya 10 aja, 10 soal misalkan, nah itu gampang. Tapi kalau misalnya soal lebih dari 10, otomatis kita rubah satu-satu makan waktu. Ya, adanya komputer adalah untuk mempermudah pekerjaan, bukan mempersulit. Ya, untuk itulah pelajari dengan baik. Nah, oke. Sudah dilihat? Atau mungkin mau langsung praktekkan juga boleh ya. Punya PC atau laptop di rumahnya, ini untuk pembelajaran. Nah, di icon numbering ada semacam tanda panah kecil di bawah, ke bawah ya. Nih, klik. Ada numbering ya. Tuh. Belum Bapak klik ya, baru geser-geser aja. Tuh. Oke. Paham? Akan Bapak tulis nama. Nah, ini. Kita blok dulu tulisan yang mana yang mau di numbering. Yang nggak perlu di numbering nggak usah di blok ya. Kita udah buat misalkan 2 paragraf atau 3 paragraf. Nah, kita numbering. Nah, pilihan ada banyak ya. Ada nomor, plus titik, ya otomatis langsung spasi. Ada nomor, plus tanda tutup kurung ya itu ya. Tanda tutup kurung, atau mungkin nomor yang berupa angka Romawi,
Bisa juga nih nanti tergantung kebutuhan ya, berupa angka Romawi ataupun berupa alfabetik besar dengan titik, alfabetik kecil dengan tutup kurung, alfabetik kecil dengan titik, atau Romawi kecil dengan titik. Ya, itu nanti bisa kalian pilih sesuai selera atau sesuai pilihan. Pak, saya mau pilihnya apa nih, tapi nggak ada di sini, Pak. Bisa nggak, Pak? Oh, bisa. Nih, dengan klik Define New Number Format yang menentukan format nomor baru. Nah, mau pilih seperti apa nih? Di sini ada pilihannya, option lanjutan. Tuh, ada banyak tuh. Misalkan mau pilih 1, 2, 3 atau apa ya. Tuh, di sini ada contohnya. Sebelum kita oke ada contohnya. Bisa pilih 01, 02, 03 ya. Tergantung 001, 002, 003, 007 James Bond ya. Formatnya bisa kita atur di sini mau seperti apa. Atau mungkin hurufnya juga bisa kita ganti. Kustomisasi sendiri ya. Tuh ya. Pertama, first, second, third ya. Di sebelah mana? Kiri, tengah, kanan. Kayak ini bisa diatur-atur nih. Tuh, yang paling bagus yang mana? Kalian bisa pilih sendiri. Misalkan tengah ya, jadi agak rapi sesuai dengan halaman ke-6 teks kedua. Ini bagus ya. Formatnya atau hurufnya kita ganti nih. Huruf apa misalkan. Tuh lihat nih contoh huruf ya. Hurufnya diganti-ganti. Kan kita klik ini. Nah, kita klik OK. Nah, jadi cakep kan? Ini bisa kalian kustomisasi sendiri di luar dari option default yang ada pada number format numbering ini. Kalau kita udah nambah misalkan barusan ya, kita udah tambah 1, nah otomatis ada di sini pilihannya. Oke, nah ini juga ada levelnya bisa diganti, mau masuk spasi 5 kah, atau enggak ada spasi kah, atau spasi 3, 4, nah ini pilihannya. Makin ke sana, makin jauh nanti spasinya. Atau paling gampang nanti kita klik tab aja, itu masuk enter, masuk spasi 5. Oke. Lalu, ya. Nah, misalkan ini kan udah nomor ya. Pak mau nambahin nomor 4 Pak, gimana? Tekan aja enter di huruf terakhir. Di ini terakhir ya. Tek. Nah, otomatis ada kan? Pak mau ngilangin Pak, enter lagi. Nah, otomatis hilang dia. Pak, setelah pertama ya, setelah nama Heri mau tambahin lagi Pak. Klik aja enter setelah nama Heri. Nah, otomatis yang tadinya nomor 2 itu diisi dengan nama Nabila akan bergeser posisi ke nomor 3. Oke, paham? Coba ulangin. Nah, misal Bapak mau nambah nama setelah nama Nabila, jadi otomatis Arsyila jadi keempat kan? Nah, enter aja di nama Nabila, otomatis. Tuh. Channel siapa? Syarif. Contoh ya. Gitu. Jadi gampang. Nambah lagi. Oh, ternyata nomor 2 bukan Nabila. Nomor 2 misalkan Rahma, contoh ya. Berarti otomatis tinggal enter setelah nomor 1 ini. Bukan di sini ya. Lihat. Bukan di sini. Ya, lihat. Yang kedip-kedip bukan di sini, tapi melainkan setelah pertama ya. Setelah Y. Enter. Nah, otomatis semua akan bergeser posisinya. Ya, semua akan bergeser plus 1. Ya, tadinya kedua jadi ketiga, ya tadinya ketiga jadi keempat, otomatis seperti itu. Ya, otomatis ya. Oke. Paham ya? Ya, insyaallah kalian paham. Boleh kalian praktekkan di rumah. Ya, ini adalah salah satu icon yang penting juga ya nanti untuk membuat misalkan membuat soal atau membuat jawaban icon numbering. Oke, boleh kalian praktekkan. Ya, halaman ke berapa tuh? Halaman ke-8, praktik 1.1 ya. Boleh kalian tulis tuh, coba di rumah ya. Coba di rumah,
Apple, kutiplah teks berikut dengan benar. A kecil titik apple, B kecil titik orange, C kecil titik mango, D kecil titik banana. Ini kalian boleh ubah-ubah ya, boleh coba di rumah. Ya, kalau dihapus ya tinggal hapus saja. Sekarang tadi apa? Langsung ketik aja apple. Kalau buat list seperti ini ya, jadi nggak usah dinomorin dulu pada awalnya, langsung kita blok. Oke, kita blok. Maunya seperti apa nih? Ya sesuai buku halaman 8. Berarti klik icon di numbering. Di sini yang kecil ini ya. Kecil apa tuh? A kecil, B kecil titik. Udah ada formatnya. Oke, klik. Sudah jadi. Selesai. Oke. Paham? Nah, paham ya? Nah, mau diganti juga tinggal klik aja mau yang mana, bebas. Sesuai instruksi. Ya, senomoran boleh atau kita kustomisasi sendiri juga boleh. Oke. Coba kita kustomisasi lagi. Jangan di kiri, di tengah. Agak jauh. Nah, Pak, masuknya kejauhan Pak dari sini, dari lembaran apa, dari spasi pertama masuknya kejauhan. Bisa kita edit caranya gimana? Kita blok dulu nih. Kita blok dulu ya. Nih lihat nih. Left indent-nya kita geser. Otomatis akan ngikut semua. Ya. Kita bisa atur ya. Kita blok dulu. Nah, kalau yang numbering ini dia masuknya ke sini nih yang kecil. Oke. Nah, kalau ini ngikutnya ke left indent. Kalau ini left margin. Ya. Left margin dia ngikutnya yang numbering. Kalau left indent dia ikut yang ini. Kalian coba-coba aja. Ini harus banyak praktik tuh. Paham ya? Tuh. Oke, sesuai selera. Nah, kalau misalnya ini dirubah bawahnya otomatis yang kanan ngikut. Ya. Left marginnya ikut. Tapi kalau left marginnya kita rubah, left indentnya nggak akan ikut. Tidak. Ya. Karena left indent itu akan nempel sama hanging indent. Nah, ya. Oke. Bisa dipahami ya? Boleh kalian coba-coba di rumah. Lalu untuk selanjutnya kalian boleh kirim apa nih? Kirim tugas. Nggak usah kirim tugas dah, ya nggak usah ada tugas. Jadi kalian coba aja di rumah seperti ini. Kalian pelajari video ini dengan baik. Apabila ada pertanyaan langsung tanya ke Bapak ya. Jangan tanya ke yang lain, jangan tanya ke teman kalian. Ataupun misalkan orang tua kalian juga mungkin ada yang belum paham, langsung tanya ke Bapak, jangan tanya ke orang tua lain. Karena gurunya adalah Bapak sendiri ya, bukan orang tua lain gurunya. Oke. Kalau ada yang mau bertanya langsung japri ke Bapak hari ini. Ya, atau mungkin besoknya. Jangan nunggu 2-3 hari ya. Nanti basi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.